Halo kalian semua para investor dan holders kripto dimanapun kalian berada. Apa kabarnya kalian hari ini? Mudah-mudahan kalian sehat selalu ya teman-teman. Saya mau berterima kasih buat kalian semua yang sudah klik video ini, dan terima kasih juga buat kalian yang sudah subscribe channel ini dan like video ini. Balik lagi di sini tentunya dengan saya ya teman-teman. Oke teman-teman, update dari Bitcoin ini bikin kita semua kaget ya teman-teman. Di sini naiknya bisa begitu cepat. Dalam hitungan hari, hitungan jam itu fluktuasinya luar biasa teman-teman. Dan mungkin sepertinya ya teman-teman, karena Bitcoin ini mungkin lahirnya 2009 ya, Sio Kerbau. Jadi dia nyeruduk terus ya teman-teman, apalagi di tahun naga sekarang ini menurut Feng Shui Cina. Ini mungkin menjadi tahun keberuntungan untuk kita semua, amin ya teman-teman. Dan ada apa aja sih teman-teman di balik kenaikan Bitcoin ini? Kita bakalan bahas ya teman-teman, ada apa berita-beritanya untuk hari ini. Tapi sebelumnya seperti biasa saya bakalan disclaimer dulu untuk kalian semua. Channel ini bukan merupakan channel financial advisor ya teman-teman. Jadi buat kalian semua tetap lakukan riset mandiri, tetap do your own research teman-teman. Jadi jangan sampai kalian nanti berinvestasi berujung di penyesalan. Bijaklah menggunakan uang Anda dan gunakan uang dingin. Ya teman-teman, kita update marketnya hari ini. Sekarang untuk market cap ya, kripto global saat ini sudah mencapai 2,2 triliun dolar teman-teman. Dan 53%-nya didominasi oleh Bitcoin. Alias market cap Bitcoin sekarang sudah naik di 1,2 triliun dolaran teman-teman. Dan di sini tentunya teman-teman, dengan dominasi yang sebesar ini otomatis merubah pergerakan pasar teman-teman. Di sini kalau kita ngelihat rata-rata semuanya hijau teman-teman. Di minggu terakhir ini hijau semua, di hari terakhir juga rata-rata pada hijau. Dan hampir semua altcoin ini merasakan imbasnya teman-teman ya dari kenaikan Bitcoin ini. Kita kalau ngelihat Bitcoin dari kemarin malam ya teman-teman, tadi malam itu naiknya cukup tinggi banget. Saya update kalau nggak salah itu di jam 12 malam saya ngelihat harganya. Iya, sekitar jam 12-an itu dia, ya jam 12 lewat seperempat ya teman-teman. Itu ATH-nya di 63.734 teman-teman. Kalau kita ngelihat di sini harganya cukup gila ya. Dan di sini naiknya nggak butuh waktu lama ya teman-teman. Ada koreksi dikit walau sebelumnya sudah 60 ribuan ya di jam 9-an teman-teman. Tapi di situ ada koreksi sedikit di 59 ribu di jam setengah 10-an. Kemudian di jam 12 lewat seperempatnya dia menuju ke 63 ribu. Dan ini berlangsung cukup cepat banget ya teman-teman. Di satu hari kemarin aja di jam 2 siang itu kalau kita ngelihat jam 12 sampai jam 2 harganya masih relatif di 57 ribuan. Kemudian di jam sekitar sore jam 4 setengah 5-an ya teman-teman, jam 4 itu dia naiknya di 59.000, langsung ngepam di situ teman-teman. Dan kemudian dia sideways, kemudian ada koreksi lagi teman-teman, koreksi di 58.000 sekitar jam 7 malam. Kemudian dia naik lagi di jam 9 malamnya, di jam 9 itu naiknya ke 60 ribuan. Dan tidak berlangsung lama teman-teman, di jam 12-nya itu jam 12 lewat seperempatan lah dia naik di 63.700. Ini Bitcoin ngepam dalam waktu sesingkat ini, yang jantungan mungkin langsung kumat jantungnya ya teman-teman. Kemudian ada koreksi juga teman-teman, koreksi di sekitar jam 2-an, di situ dia sempat turun ke 59.000 lagi. Kemudian tadi pagi waktu jam 7 itu atau jam 6-an lah teman-teman, itu dia sudah di angka 62.000 lagi. Dan sekarang dia sudah 61.500-an teman-teman. Ini menurut saya kenaikan yang cukup luar biasa dari Bitcoin. Dan buat kalian semua ya yang sudah cuan, happy cuan buat kalian semua. Oke, kalau kita masuk ke beritanya, ada apa sih update-nya dari Bitcoin ini teman-teman? Kalau kita ngeliat di sini, Bitcoin melonjak di atas 62.000 untuk pertama kalinya sejak November 2021 saat pasar memasuki zona greed extreme. Nah, dan di sini ada narasi yang muncul ya teman-teman, ada prediksi yang muncul. Di sini kalau kita ngelihat indeks kekuatan dan greed crypto, sebuah indikator yang mengukur sentimen investor pasar secara keseluruhan dalam skala 1 hingga 100, baru-baru ini naik menjadi 82 seiring menguatnya Bitcoin. Pasar berada dalam keadaan greed ekstrim untuk pertama kalinya sejak tahun 2021, menyoroti sentimen yang sangat bullish di kalangan investor karena banyak yang memprediksikan Bitcoin akan melampaui ATH-nya yaitu 69.000 dalam beberapa hari mendatang. Yang menambah bahan bakar adalah peristiwa halving Bitcoin yang sangat ditunggu-tunggu yang hanya berjarak 50 hari lagi. Halving di masa lalu telah menyebabkan kenaikan harga yang signifikan karena imbalan penambangan dipangkas setengahnya yang secara efektif menurunkan tingkat inflasi Bitcoin baru yang memasuki pasar sebesar 50%. Ya, jadi menimbulkan kelangkaan untuk Bitcoin ya teman-teman karena imbalan penambangnya itu dipangkas separohnya. Jadi menurunkan inflasi Bitcoin sebesar 50%.
Kemudian menariknya teman-teman, CEO Blackstream Adam Back yakin bahwa harga Bitcoin akan mencapai $100.000 sebelum peristiwa halving. Dia mengutip katalis seperti likuidasi leverage shorts, pergeseran sentimen investor, dan meroketnya tekanan pembelian dari ETF yang memicu kenaikan pasar besar-besaran pada Bitcoin. Ya bisa jadi ya teman-teman, bisa jadi nembus 100.000 sebelum halving malahan. Karena memang katalisnya kalau dilihat di sini cukup masuk akal. Karena ada likuidasi leverage short, kemudian ada sentimen investor yang otomatis bergerak, dan kemudian dan ada aksi beli Bitcoin dari ETF yang besar-besaran ya. Dan yang saya pengen highlight di sini teman-teman untuk katalisnya adalah memang ETF Bitcoin Spot teman-teman. ETF Bitcoin Spot ini memang nge-trigger banget ya untuk kenaikan besar-besaran pada Bitcoin. Kalau kita ngeliat update-nya ya teman-teman dari ETF Bitcoin Spot teman-teman, dari Bitcoin ETF Tracker, untuk volume hariannya aja sudah hampir $9,5 miliar teman-teman, dan total market cap-nya sudah $50,29 miliar. Dan ini naik terus ya teman-teman, lama-lama nanti ini mendekati ETF Gold ya. Dan kalau kita ngelihat ya teman-teman, yang menyumbang paling besar itu kontribusinya dari IBIT teman-teman untuk volume perdagangan harian. Kalau kita ngelihat di sini ya teman-teman, IBIT itu volume perdagangan hariannya itu $3,3 miliar teman-teman. Dan kemudian untuk Grayscale sendiri atau GBTC itu $1,84 miliar. Dan FBTC teman-teman ya punyanya Fidelity itu $1,42 miliar. Kemudian diikuti dengan ProShares ya teman-teman dengan volume perdagangan hariannya 2 miliar lebih teman-teman, $2 miliar. Dan di sini teman-teman kalau kita ngelihat ya untuk AUM-nya atau aset under management-nya teman-teman, atau aset yang dalam pengelolaan ya teman-teman, di sini kalau kita ngelihat dari GBTC, aset yang ada dalam pengelolaan Grayscale itu nilainya $23,76 miliar. Dan kemudian diikuti oleh IBIT teman-teman $6,65 miliar, dan ada FBTC dari Fidelity itu $4,73 miliar, dan kemudian diikuti oleh ARK Invest dengan $1,58 miliar, kemudian Bitwise $1,18 miliar. Ini bukan aset yang sedikit teman-teman. Dan kalau kita ngelihat dari volume perdagangan hariannya ya teman-teman, di sini sudah mencapai hampir $9,5 miliar. Berarti ini tingkat antusiasmenya atau tingkat ketertarikannya cukup tinggi ya teman-teman. Ini otomatis menimbulkan sentimen yang positif di pasar ETF Bitcoin. Dan kalau kita ngelihat lagi di satu hari terakhir ini teman-teman, kemarin saya sudah sempat update teman-teman di tanggal 28, itu untuk inflow-nya di Bitcoin ETF ya teman-teman, itu totalnya 5 miliar lebih teman-teman, $5,6 miliar. Tapi sekarang di update yang terbarunya itu sudah hampir 7 miliar teman-teman. Di sini sudah 6,7 miliar lebih, hampir 6,8 miliar dolar. Dan ini berarti demand akan Bitcoin ini cukup tinggi teman-teman, terutama dari pasar ETF. Dan ini yang saya rasa menjadi kontributor terbesar dalam kenaikan harga Bitcoin di 2 hari terakhir ini teman-teman. Karena kalau kita ngelihat demand-nya di sini teman-teman ya, dalam waktu kurang dari 2 bulan sejak dipublishnya persetujuan ETF Bitcoin teman-teman di 11 Januari kemarin, ada 9 ETF Bitcoin Spot yang telah mengumpulkan 300.000 Bitcoin atau senilai $17 miliar. Dengan arus masuk bersih atau total inflow itu mencapai lebih dari 6 miliar teman-teman, $6 miliar. Dan di sini dari total supply-nya ya teman-teman, 21 juta Bitcoin itu ada 1,5% dari total Bitcoin itu yang masuk ke ETF teman-teman, atau sekitar 300.000 Bitcoin. Dan ini update-nya tanggal 27 Februari kemarin. Dan saya rasa untuk hari ini sentimennya pasti meningkat teman-teman, dan pasti permintaan Bitcoin ini sudah melebihi angka ini, sudah melebihi 300.000. Dan pertanyaan terbesar saya adalah apakah Ethereum bakalan ngikutin jejak Bitcoin? Kalau yang kemungkinan nanti di bulan Mei ETF Ethereum Spot disetujui. Dan kalau kita ngelihat di sini ada prediksi menarik juga dari Jim Cramer teman-teman. ETF Ethereum akan mekar. Ini menurut prediksi Jim Cramer. Pertanyaannya adalah apakah ETF Ethereum akan disetujui tahun ini? Sentimen seputar persetujuan ETF Ethereum Spot semakin positif, dengan para pimpinan industri seperti Sean Shen dari Grayscale menyatakan keyakinannya akan keniscayaan produk keuangan semacam itu mendapat lampu hijau pada tahun 2024. Pakar ETF James Seyfarth juga mengharapkan produk ETF disetujui tahun ini. Konsensus di antara analis pasar dan pemimpin keuangan ini menunjukkan semakin besarnya keyakinan terhadap pematangan dan penerimaan mata uang kripto dalam sarana investasi arus utama. Coinbase ya, exchange mata uang digital terkemuka, telah mengambil langkah signifikan dengan secara resmi meminta SEC untuk menyetujui pencatatan dan perdagangan Grayscale Ethereum Trust di NYSE Arca. Permintaan ini sejalan dengan dorongan industri yang lebih luas yang melibatkan lembaga keuangan besar seperti Fidelity dan BlackRock menuju pembentukan ETF Ethereum.
Potensi persetujuan ETF Ethereum telah memicu banyak spekulasi tentang nilai pasar mata uang digital. Seperti Standard Chartered Bank ya teman-teman atau SCB sudah memprediksikan lonjakan harga Ethereum yang signifikan, berpotensi mencapai $4.000 tergantung pada persetujuan SEC yang diharapkan pada bulan Mei. Kalau ini saya setuju banget teman-teman, Ethereum bakal naik di angka $4.000 karena kalau kita ngelihat progresnya atau pergerakannya, fluktuasinya di minggu ini luar biasa banget. Mulai dari 2.300 di 2 minggu lalu, kemudian dia bisa naik sampai di $3.300-an sekarang ini. Itu merupakan kinerja yang luar biasa dari Ethereum. Dan kalau melihat pergerakan ini teman-teman ya, sebelum adanya hasil ya disetujui atau enggaknya ETF Ethereum Spot nanti bulan Mei, ini pergerakan Ethereum sudah menunjukkan rally yang luar biasa. Dan kalau ngelihat kondisinya seperti ini ya, sebelum ETF pun saya rasa sudah bisa sampai di $4.000. Nah yang jadi pertanyaannya teman-teman, apakah 3 bulan setelahnya akan meroket juga seperti Bitcoin? Ada kemungkinan itu ya teman-teman, karena mengingat Ethereum sendiri utility-nya sekarang sudah jelas kalau kita ngelihat. Kemudian ada upgrade denture-nya juga di layer 2-nya. Itu saya yakin ya 3 bulan ke depan mungkin bahkan ya Ethereum ini bisa di atas $5.000 setelah persetujuannya di bulan Mei. Menurut saya pribadi nggak bakalan lama ya setelah ETF Ethereum Spot disetujui, misalnya disetujui, itu akan naik dalam 3 bulan ke depan. Itu naiknya signifikan banget teman-teman. Bisa jadi naik 100%. Atau bisa jadi misalnya ya paling tidak dia di angka $7.000 teman-teman. Itu menurut saya teman-teman, tapi nggak tahu ya, keadaan pasar bisa saja berubah. Banyak faktor yang bisa ngerubah prediksi pasar teman-teman. Contohnya seperti mungkin Bitcoin sekarang ya. Di tengah bullrun-nya ini bisa saja keluar narasi negatif, atau misalnya tiba-tiba yang kita nggak sangka-sangka, tiba-tiba Satoshi Nakamoto muncul ya di depan publik. Itu bisa jadi harga Bitcoin akan turun jauh ke dalam teman-teman. Itu menjadi contoh ya teman-teman, karena itu salah satu menjadi keunikan dari Bitcoin. Kemisteriusan Nakamoto ini sudah menjadi value yang unik ya untuk Bitcoin sendiri. Tapi anyway teman-teman, saya masih tetap optimis, saya masih tetap yakin Ethereum ini bisa sampai di $7.000 lah minimal di 3 bulan setelah persetujuan ETF Ethereum Spot. Karena saya yakin ya Ethereum ini banyak diminati oleh institusional teman-teman. Dan saya yakin banget ya Ethereum adalah altcoin yang paling sukses di tahun ini teman-teman. Tapi balik lagi teman-teman, itu adalah persepsi saya pribadi, itu adalah opini pribadi 100% pure dari saya ya teman-teman. Buat kalian semua tetap ya teman-teman, lakukan riset mandiri, do your own research teman-teman. Dan carilah informasi-informasi yang valid dan berita-berita pembanding untuk memperkuat keputusan kalian dalam berinvestasi. Bijaksanalah dalam menggunakan uang kalian ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Sekali lagi terima kasih banyak ya buat kalian yang sudah klik video ini, yang sudah nyimak video ini, dan yang sudah subscribe channel ini dan like video ini tentunya. Sampai ketemu lagi di video-video yang selanjutnya. Bye.